Shalom, welcome to Redeemer Service GKY Makassar. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang begitu baik dan begitu mengasihi kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan. Buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu saja. Ya Tuhan, hari ini kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan, boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan. Kami memulainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu 4 ayat ke-11 berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau puji Dia, kita mau memuliakan Dia, kita mau menyembah Dia, sebab segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa. Tanda
setiap kita mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu. Ingatlah betapa sering kita mendukakan hati Tuhan dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Mari saat ini datang kepada Dia. Akuilah di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Kasih Tuhan begitu besar, hingga darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Kasih-Nya melampaui dosa-dosa kita. Sembari singer menyanyikan pujian ini, mari kita ingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir melahirkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat yang ke-14 mengingatkan kepada setiap kita, mengingatkan bahwa Kristus sudah menjadi persembahan yang tak bercacat, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada, kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita secara pribadi untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, akui pelanggaran kita. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui segala pelanggaran kami ya Tuhan. Kami sudah sering melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak memuliakan Tuhan. Mohon Tuhan yang mengampuni kami. Mohon Tuhan yang terus mengingatkan kami, supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan lagi melakukan perbuatan yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang tidak bercacat, supaya kami dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa kasih Kristus tak tertandingi dari seluruh kasih yang ada di dunia ini. Anugerahnya
telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Mari dengan iman kita mau nyanyikan pujian ini, bahwa Kau Kristus ada di dalam hatiku. He is my joy.
boleh persilahkan untuk duduk kembali. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bersekutu, beribadah bersama dengan Tuhan kekasih kita, Yesus Kristus, dan bersama dengan saudara seiman kita. Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya rindu kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk setiap kita yang ada di rumah. Dan saya rindu kalian semua juga boleh membuka Alkitab bersama-sama pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal kedua ayat ke-11 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sudah membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Biarlah kami sebagai hamba Allah yang telah dimerdekakan di dalam kasih anugerah Yesus Kristus. Kami juga sungguh-sungguh dapat dibentuk melalui firman-Mu yang hari ini kami akan renungkan bersama-sama. Oh Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Berikanlah kami hikmat-Mu dan pencerahan yang daripada Engkau. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami betapa dalam luas dan lebarnya kebenaran firman Tuhan. Yang dapat menguatkan kami, yang dapat menegur kami, yang dapat memperbaharui iman rohani kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas, berkati hamba-Mu yang kekurangan dan kelemahan ini. Tetapi biarlah di dalam kasih anugerah Allah, hamba dimampukan. Hamba diberikan hikmat yang daripada Engkau. Dan berkati setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah, mereka pun juga dapat duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya rindu pada hari ini saya menekankan hanya satu ayat saja, yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, seorang wanita yang masih muda sekali, dia dulunya adalah budak narkoba. Hidupnya begitu dikekang, hidupnya begitu terikat saudara. Dan seperti tidak punya pengharapan lagi. Karena kenapa? Dia berada di dalam perbudakan narkoba. Saudara, saya bisa membayangkan bagaimana kehidupan wanita ini. Karena saya pun juga punya saudara, salah satunya adalah pengguna narkoba. Saudara saya ini saudara, waktu masih hidup, ya memang sih ya saat ini masih hidup. Maksud saya dia waktu masih di dalam budak narkoba itu saudara, apa saja dia boleh ambil dalam rumah dan dia jual. Salah satu yang saya ingat saudara adalah tabungan saya. Yang saya taruh di dalam lemari saya, yang saya taruh di dalam kaleng saya saudara waktu itu saya masih SMP.
Uang tabungan saya yang berbentuk dolar itu saudara, diambilnya dan dicurinya pergi untuk apa? Membeli narkoba saudara. Lihatlah orang-orang yang hidup dalam narkoba saudara, mereka terikat dan begitu sangat kecanduan. Dan ketika saya melihat itu dan ketika kami tahu saudara, wah luar biasa penderitaan yang dialami. Sampai saya pikir ketika kakak saya, koko saya itu sakau, artinya dia kecanduan narkoba itu meningkat saudara, untuk dia mencicipi kembali narkoba itu, dia seperti orang gila. Dia mengotori tubuhnya dengan kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya. Sampai dia seperti berteriak-berteriak seperti orang gila. Saudara, benar-benar hidupnya ada di dalam perbudakan yang begitu kuat. Dia malas untuk bekerja, dia malas untuk pergi sekolah. Sampai koko saya ini tidak tamat SMA. Oleh karena kenapa? Oleh karena dia diperbudak oleh narkoba. Nah demikianlah juga seperti wanita ini saudara. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus Yesus, Allah yang menyelamatkan hidupnya, diubahkan. Dia tidak lagi menjadi budak narkoba, tetapi sekarang dia menjadi budak hamba Allah yang melayani Tuhan. Karena kenapa? Karena dia sudah dibebaskan, dia sudah dimerdekakan dari narkoba. Karena Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Saudara, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam kasih anugerah Allah, biarlah kita juga boleh bersama-sama sebagai orang yang telah dimerdekakan. Bukan lagi seperti orang-orang yang bisa bebas berbuat dosa. Yang dulunya hamba dosa narkoba, sekarang berubah menjadi hamba Allah di dalam kasih anugerah Allah. Walaupun dia sebagai hamba Allah, tetapi dia tidak terikat. Allah memberikan kebebasan kepadanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Allah. Dan bukan berarti kita sudah bebas merdeka. Berarti kita juga bebas dari segala kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen. Justru karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan oleh kasih anugerah Allah. Justru kita lebih bertanggung jawab lagi sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan untuk membawa dampak yang luar biasa. Demikianlah juga keadaan Rasul Petrus ketika menuliskan surat ini kepada jemaat Allah yang ada di Asia Kecil. Mereka dalam sebuah komunitas yang tidak banyak, saudara. Mereka adalah orang-orang yang mengalami penindasan pada saat itu. Mereka yang mengalami penderitaan pada saat itu. Rasul Petrus mau mengingatkan kepada mereka, hei engkau yang ada di Asia Kecil, ingatlah engkau sekarang bukan lagi budak dosa. Engkau sekarang adalah budak Allah, hamba Allah yang telah dimerdekakan oleh Allah di dalam kasih anugerah Allah. Oleh sebab itu tunjukkanlah sikapmu sebagai seorang perantauan yang datang di negeri orang, bukan hanya tinggal duduk diam begitu saja, tetapi bawalah dampak yang luar biasa. Sehingga melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik, mereka boleh melihat dan mereka tidak punya alasan untuk menjatuhkan kalian. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menggosipkan kalian ataupun membuat kalian difitnah. Tetapi sebagai seorang yang telah dimerdekakan di dalam kasih anugerah Allah, hiduplah di dalam kemerdekaanmu yang membawa dampak yang luar biasa. Melalui apa saudara? Melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bukan untuk kita diselamatkan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik oleh karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Kristus yang telah menebus kita, karena Kristus yang telah memerdekakan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu, mari sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, bawalah kehidupan yang berdampak, kehidupan yang bermakna di dalam setiap lingkungan kita. Sehingga kita bisa disebut orang yang telah dimerdekakan, membawa berkat bagi orang lain. Salah satu dampak yang kita bisa lihat di dalam kasih anugerah Allah
Bagaimana kita hidup, bukan lagi hidup di dalam kedanginan kita, bukan lagi kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa seperti yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, orang-orang yang sudah hidup di dalam kemerdekaan kasih Kristus, orang-orang yang sudah dimenangkan, maka mereka harus berjuang untuk tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging. Seperti yang tercatat dalam Galatia. Saudara, kita perlu berjuang. Jangan sampai kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba Allah, karena mengikuti keinginan daging kita, maka apa yang Tuhan telah kerjakan itu menjadi sia-sia. Tapi kita bersyukur kepada Kristus yang telah menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia terus boleh berbicara kepada rasul-rasul untuk mengingatkan setiap kita. Jangan lagi kamu memperhambakan dirimu di dalam dosa. Tapi bangkitlah. Jangan mengikuti keinginan dagingmu, tapi ikutilah keinginan rohmu. Saudara, saya teringat ketika saya masih SMP. Mama saya adalah Kristen KTP. Dia rajin ke gereja, saudara. Saudara, dia rajin hajang pada saat Paskah dan Natal. Setiap tahun seperti itu. Dan dia memberikan persembahan setiap Natal dan Paskah. Dan apa yang terjadi? Karena imannya yang begitu cetek, yang masih menginginkan keinginan dagingnya, dia bukan mencari Tuhan untuk membawa segala persoalan-persoalan hidupnya. Dia bukan mencari Tuhan untuk menyerahkan usaha pekerjaannya. Tetapi yang dia cari adalah ilah-ilah lain. Sehingga setiap tahun dia harus pergi ke Gunung Kawi meminta sesuatu kepada penghuni-penghuni di sana. Sembayang di depan pohon yang besar, meminta berkat. Dan janjinya setiap tahun dia akan datang. Dan apa yang terjadi, saudara? Apakah itu sungguh membawa berkat bagi dia? Saya katakan tidak, saudara. Justru ketika dia mempersembahkan hidupnya kepada penyembah-penyembah berhala, hidupnya semakin kacau, hidupnya semakin parah. Dan yang terjadi yang paling titik terendah, keluarga kami hancur, usaha kami hancur. Tetapi bersyukur kepada Kristus Allah yang masih peduli, yang masih mengasihi mama saya dan bahkan saya, saudara. Ada seorang pendeta setiap minggu datang membesuk mama saya. Ada seorang pendeta yang selalu menguatkan mama saya. Dan sampai titik itulah kembali dia diubahkan. Dia berjumpa kembali kepada Kristus Allah yang mengasihinya. Dan dia sungguh-sungguh mengalami kehidupan lahir baru. Dan dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Sehingga di dalam masa hidupnya percaya kepada Kristus. Walaupun di masa-masa dia mengalami penderitaan. Di masa-masa dia mengalami kesakitan. Di masa-masa orang-orang menghujat dia. Tetapi dia tetap percaya. Kristus satu-satunya juru selamat yang telah memerdekakan hidupnya. Dan bukan itu saja, saudara. Ada anak-anak Kristen yang dulunya dia masa mudanya hidup di dalam pornografi. Dia hidup di dalam begitu banyak kesenangan-kesenangan seks. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia diubahkan hidupnya secara luar biasa. Dia menerima kasih anugerah Allah. Dan sampai saat ini dia bisa melayani Tuhan. Hanya oleh karena kenapa, saudara? Dia mengalami kebebasan dari budak seks. Dan sekarang dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Tuhan sanggup memberikan kebebasan bagi setiap kita. Kristus telah mati di atas kayu salib
untuk menanggung setiap penderitaan dan setiap keinginan-keinginan daging kita. Dia bisa ubahkan ketika kita sungguh-sungguh membawa hidup kita berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara, hidup di dalam kemerdekaan dan kasih anugerah Allah. Kita dapat hidup berdampak bagi orang lain. Hidup yang membawa perubahan di dalam kehidupan seseorang. Saudara, saya teringat ketika kami sedang diskusi tentang khotbah ini bersama dengan Limuse. Limuse menceritakan hidup yang berdampak itu seperti ketika penduduk Iran atau bangsa Iran itu di sana ada kehidupan orang Kristen. Orang Kristen di situ juga buka bengkel dan penduduk Iran itu pun juga membuka bengkel saudara. Tapi herannya orang-orang yang ada di Iran itu ketika mereka mengalami kerusakan mobil bukan membawa kepada pemilik bengkel yang sesama suku bangsanya. Tetapi dia membawa kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ya sampai mereka ini mau membawa mobil mereka yang rusak itu kepada pemilik usaha yang beragama Kristen. Padahal kita tahu Iran itu orang-orang yang hidup sebagai pemeluk agama Kristen hidupnya susah, tidak mudah. Ternyata cek demi recheck saudara, pemilik bengkel orang Iran ini ketika mereka lakukan perbaikan ini saudara, mereka melakukan perbaikan. Data mobilnya rusak, pulang baik. Tapi anehnya berapa waktu kemudian mobilnya rusak lagi. Akhirnya dibawa lagi lah ke bengkel itu. Diperbaikilah mobilnya. Dan memang baik saudara. Tetapi berapa waktu lagi mobilnya kembali rusak. Wah, mereka berpikir, wah ini tidak benar nih. Dan mereka mencoba membawa mobil mereka ke bengkel orang Kristen yang ada di Iran. Ketika mereka membawa mobil mereka yang rusak ini ke bengkel orang Kristen ini, orang Kristen ini melakukan perbuatan yang baik. Yang mereka lakukan seperti seolah-olah untuk Tuhan. Mereka memberikan dedikasi yang baik. Mereka sungguh-sungguh memikirkan bagaimana memperbaiki barang mobil yang rusak ini. Dan hasilnya bagaimana saudara? Diakui bahwa orang Kristen yang mengerjakan sebagai montir memperbaiki mobil ini, mereka tidak akan kecewa. Mereka tidak perlu bolak-balik untuk membawa mobil ini ke bengkel lagi. Inilah yang namanya hidup berdampak bagi orang lain. Walaupun di dalam situasi kondisi yang tidak baik, biarlah kita boleh tetap membawa kehidupan yang tetap berdampak, bersinar bagi orang lain. Sehingga orang lain pun juga dapat memperkatakan kebaikan, kesaksian kita. Sehingga kita sebagai orang Kristen, ketika kita dicaci maki, ketika kita mau dijahati, mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menjatuhkan kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Dan saudara, kita lihat seorang aktor yang cukup terkenal adalah Denzel Washington. Denzel Washington ini bukan hanya sekedar aktor yang biasa-biasa saja, tetapi Washington ini juga adalah seorang anak pendeta di sebuah gereja Pentakosta. Dan dia sebagai seorang aktor, dia bukan saja sekedar memainkan peranan yang ya apa ajalah. Tetapi dia sungguh-sungguh seorang aktor yang membawa dampak yang luar biasa. Dan banyak penghargaan yang didapatkan. Salah satunya Academy Award for Best Actor, saudara. Dalam film yang dia mainkan, yang dia perankan, Training Day. Dan ketika dia dipanggil untuk menjadi kesaksian di sebuah university, dia mengatakan demikian saudara. Bahwa jadikanlah Tuhan itu sebagai tempat pertama dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi Tuhan itulah yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan ini. Dan segala yang dia punya ada oleh karena anugerah Allah. Kepintaran, kehebatan, keselamatan,
yang daripada Tuhan itu adalah anugerah, pemberian Allah yang cuma-cuma. Dan dia menyadari sebagai anak Tuhan yang telah mendapatkan anugerah yang limpah itu, yang mendapatkan anugerah bukan hanya karunia talenta dan kekayaan, yang lebih berharga adalah keselamatan hidup jiwa, kehidupan yang kekal, sehingga dia punya slogan yang dia ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswi pada saat itu, bahwa jangan hanya berharap agar dapat hidup, tetapi berharaplah untuk berbuat suatu perbedaan. Berharaplah untuk membuat suatu perbedaan. Saudara, perbedaan seperti apa yang dimaksud oleh Washington ini? Saudara, saya lagi berpikir, kira-kira seperti apa perbedaan yang kita dapat lakukan di masa muda kita pada saat ini? Coba kalian pikirkan. Apa yang dapat kita lakukan? Saudara, banyak hal yang dapat kita lakukan. Di masa muda kita ini adalah waktu di mana hidup tenaga kita bisa berlipat kali ganda. Karena kita punya energi. Kita punya pemikiran-pemikiran yang masih segar dan kesempatan untuk berpeluang itu masih terbuka lebar. Dan saya bisa melihat bagaimana banyak anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Salah satu yayasan yang dibangun oleh seorang anak Tuhan yang mencintai Tuhan, yang bernama Tangan Harapan. Tangan Harapan ini berdampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Dia mengutus banyak anak-anak pemuda yang terbeban, yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dia buka bimbingan belajar di berbagai tempat di pelosok-pelosok desa yang ada. Salah satunya adalah Desa Nias. Saudara, itu kelahiran Cuantau Lestari ya. Jadi di sana ternyata ada sekolah dasar Hili Salau di Nias Selatan, saudara. Di situ diutus satu orang anak pemudi untuk mengajar. Untuk mengajar apa? Membaca, berhitung, saudara. Alangkah luar biasanya kasih anugerah Allah yang telah memberikan beban itu dalam hati mereka. Mereka lakukan itu karena mereka cinta Tuhan. Mereka lakukan itu karena mereka sadar mereka boleh hidup, mereka boleh mengalami kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan dosa hanya oleh kasih karunia Allah. Sehingga dia mempersembahkan hidupnya sebagai hamba Allah untuk melayani. Bukan hanya itu, saudara. Di Rusun Tombora juga mempersembahkan begitu banyak anak-anak muda yang melayani di sana. Dan saya masih ingat tahun yang lalu, Pendeta Ria Pasaribu ketika datang melayani di GKI Makassar ini, di dalam sebuah pelayanan misi diaspora, saudara, dia menceritakan bagaimana bekerja sama dengan beberapa gereja-gereja yang ada di Jakarta untuk melayani di rumah susung di sana. Anak-anak pemuda mereka datang untuk mengajar bahasa Inggris, mereka datang untuk mengajar matematika, mereka mengajar untuk cara hitung menulis di sana. Mereka lakukan itu, saudara. Dan dampaknya luar biasa. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus ketika mereka mengalami penderitaan, kesusahan, mereka mengalami kesedihan, mereka datang kepada Ria Pasaribu, pendeta. Bu pendeta, tolong saya mengalami kesusahan, saya mengalami penderitaan, saya mau mengenal kasih Kristus itu seperti apa. Berdampak, saudara. Hidup yang berdampak. Dan saya masih ingat sekali ketika pendeta Ria Pasaribu menceritakan tentang pelayanan diaspora ini, ada seorang anak pemuda datang kepada saya. Dan dia mengatakan, Cece, pelayanan ini luar biasa. Cece, mari kita rintis pelayanan ini. Seorang anak pemuda yang punya beban. Ketika pendeta Ria Pasaribu menyampaikan itu, hatinya tergerak untuk melakukan pelayanan yang berdampak bagi orang lain. Dan saya katakan, doakan saja. Doakan saja. Semoga kalau beban ini memang dititipkan di dalam hatimu,
saya percaya Tuhan akan tetap memakaimu untuk melayani orang-orang yang butuh kasih dan perhatian. Dan bukan saja itu saudara, apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan workshop, bengkel di mana kita boleh mendidik orang-orang untuk memiliki skill yang baik, untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sehingga mereka bukan lagi untuk meminta, tetapi mereka dipersiapkan sebagai manusia-manusia yang bisa berdampak karya bagi orang lain. Dan kita bisa lihat tangan kasih harapan itu mengutus orang lain untuk pergi ke beberapa desa, mengajarkan bercocok tanam, memanfaatkan lingkungan halaman mereka. Dan hasilnya ibu rumah tangga pun bisa merasakan dampak. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli sayur, tapi melalui hasil sayur mereka bisa makan dan mereka bisa memberkati tetangga-tetangga yang lain. Dan kita bersyukur Sinode GKY membangun PPMT di Soe yang juga berdampak bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang Kristen yang ingin belajar dan membekali hidup mereka dengan lebih baik. Di sana Tuhan berkarya. Dan kita pun juga bersyukur saudara, bahwa di GKY Makassar ini pun Tuhan memberikan visi misi untuk menjadi alat tangan Tuhan melayani suku Bambang di sana. Berapa tahun ini kita sudah mendukung dan bersyukur ada anak-anak Tuhan yang tetap memberikan support untuk pelayanan ini. Dana, tenaga, doa. Dan hasilnya tidak mengecewakan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan bahwa mereka bukan hanya dicukupkan kebutuhan materi mereka. Karena mereka dipersiapkan, dikirimkan tenaga-tenaga ahli bagaimana menanam kopi yang baik. Hasil dari kopi suku Bambang akhirnya dapat ditampung oleh anak Tuhan. Dia menampung semua kopi-kopi yang dari Bambang. Dan dia kelola kopi-kopi Bambang itu saudara. Untuk siap didistribusikan kepada orang-orang yang hobi minum kopi. Saudara, ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan dapat kerjakan bagi kita. Orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam kasih anugerah Allah. Hidup yang berdampak bagi lingkungan masyarakat. Bagi orang-orang yang belum percaya maupun bagi saudara-saudara seiman kita. Dan yang terakhir saudara, sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam kasih anugerah Allah. Biarlah kita pun juga tetap tunduk kepada pemerintah. Karena itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita di dalam ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah. Bukan kita tunduk kepada pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi karena kita takut dengan hukuman, karena kita takut dengan peraturan, tetapi firman Tuhan mengatakan tunduklah karena Allah. Jadi sebuah perintah untuk kita saudara. Kita bersyukur Tuhan mengingatkan setiap kita. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki tanggung jawab, biarlah kita tetap melakukan tanggung jawab kewajiban kita. Salah satunya apa? Membayarlah pajak tepat pada waktunya. Saudara. Dan lakukanlah kehidupan yang bersih. Jangan lupa Lisa, saudara ya. Jadi ketika teman saya datang dari Palembang dia kaget. Hah? Lisa? Ada Lisa di sini ya? Pas jemaat di Palembang ada juga namanya Lisa. Mereka ketawa, Lisa di mana-mana ada di Makassar ya. Ternyata saya tahu, bukan itu. Bukan maksudnya Lisa itu yang di Palembang worship leader. Bukan. Lisa itu adalah lihat sampah, ambil dan buang. Begitu ya. Jadi salah satu cara untuk berdampak bagi orang lain. Itu hal yang sangat kecil. Orang lain mungkin tidak lihat tapi itu bisa berdampak. Di dalam lingkungan kita. Angkatlah sampah. Lihat sampah, angkatlah, buang pada tempatnya. Dan saudara. Gunakanlah hak pilih kalian dengan sebaik mungkin. Karena hak pilih kalian adalah cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk memilih pemimpin-pemimpin di bumi Indonesia ini. Saudara, mari saya rindu
setiap kita boleh menjadi berkat. Yang menjadi pertanyaan saya untuk menutup khotbah pada hari ini, apakah bangsa Indonesia akan merasa kehilangan kita sebagai orang-orang Kristen suatu saat nanti? Ataukah keluarga kita, saudara kita, teman-teman segereja kita akan merasa kehilangan ketika kita sudah tidak ada? Atau sebaliknya, mereka merasa tidak kehilangan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami diingatkan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dalam kasih anugerah Allah. Biarlah hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami hati yang terus mau belajar sebagai hamba-Mu untuk melakukan perintah Tuhan yang berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Creative Project dari tim GI Roy, Bapak Nus Papilaya, Bapak David Chua, dan Bapak David Aritonang yang nanti kita bisa lihat setelah kebaktian kita ini selesai. Untuk bulan September, ibadah kebaktian kita akan kita lakukan secara streaming. Teman-teman bisa melihatnya melalui channel YouTube GKY Makassar. Dan untuk minggu depan, 6 September, KU Redeemer kita akan dilayani oleh Pendeta Budionoli dengan satu tema, gagal paham beragama. Untuk kebaktian doa, ini yang perlu kita perhatikan. Mulai tanggal 2 September 2020, kebaktian doa kita akan diadakan secara live streaming di channel YouTube GKY Makassar pukul 19.30. Biasanya kita menyaksikannya dengan dibagikan melalui grup WA, tetapi kali ini kita akan melakukannya dengan streaming melalui YouTube GKY Makassar. Rapat pleno majelis akan diadakan hari Minggu 6 September pukul 13.00 WITA. Rekan-rekan majelis harap mempersiapkan diri. Hari ini 30 Agustus pukul 1, ya sebentar lagi nanti siang, kita akan mengadakan praraker yang akan dihadiri oleh majelis dan beberapa pengurus, dan sebagian akan menyaksikan melalui link channel YouTube yang akan diperhatikan. Kami sangat memohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Hari Selasa 8 September 2020, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Redeemer Talks akan diadakan pukul 19.30. Wah, ini temanya menarik. Apakah orang Kristen telah mengubah Alkitab? Ini yang seringkali dituduhkan kepada kita orang Kristen, bahwa orang Kristen ini sudah mengubah Alkitab yang asli. Nah, apakah benar demikian? Nanti pembicara yang akan menyampaikan yaitu Andre Tunggal. Ini seorang pembicara yang sering tampil di YouTube, dia seorang apologet yang sangat baik sekali. Mari kita bergabung di acara Redeemer Talks ini. Jangan lupa ya, Selasa 8 September pukul 19.30. Untuk berita hamba Tuhan, kita sangat mengucap syukur ada seorang saudari yang dari STT Jeffrey akan bergabung dalam pelayanan weekend untuk melayani di Komisi Remaja GKY Makassar. Saya persilakan Saudari Maya untuk maju ke depan. Nama lengkapnya Maya Asfira Yon, ya, dia akan melayani weekend di Komisi Remaja mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai 24 Agustus 2021. Mari teman-teman, saya mengajak kita bersama-sama mendoakan untuk Saudari Maya supaya Tuhan pakai dia kehadirannya untuk boleh membawa remaja semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk seorang hamba-Mu yang Kau utus di tengah-tengah kami melayani weekend di Komisi Remaja, yaitu Saudari Maya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu ini melayani anak-anak muda, bagaimana membangun
hidupkan anak-anak muda di tengah-tengah zaman yang semakin sulit ini. Biarlah Engkau perlengkapi saudari Maya dengan karunia-karunia yang dibutuhkan Tuhan untuk melayani anak-anak remaja. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau pimpin, Engkau nyatakan kuasa-Mu melalui hamba-Mu ini yaitu saudari Maya. Engkau pimpin di dalam setiap kehidupannya, kuliahnya juga yang masih dia harus lanjutkan. Tuhan Engkau pimpin Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya persilakan saudari Maya untuk dapat duduk kembali. Ada satu berita duka cita, teman-teman, telah meninggal dunia pada hari Senin 24 Agustus 2020 pukul 9 pagi Bapak Jo Ngo Huang, usianya 78 tahun. Almarhum ini adalah ayah dari Bapak Frankie Yonatan. Kami atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan menghiburkan keluarga yang sedang berduka cita. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada worship leader untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meresponinya dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Allah kita. Sebab Dia Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Mari kita angkat pujian ini bersama. Dalam doa kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih yang luar biasa itu. Terima kasih untuk karya pengorbanan Tuhan yang senantiasa menyertai kami, membimbing kami Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami beri pun berasal dari Tuhan.
Untuk itu Tuhan layakanlah Tuhan. Dan biarlah persembahan syukur kami ini Tuhan bisa benar-benar berguna untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, sebab hanya Dia satu-satunya yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Bila dengan iman kita memperlihatkan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Allah. Satu Petrus pasal 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian. Dan bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan, teman-teman dapat menyelesaikannya. In my soul, my Savior God to thee. Oh, great thou art, oh, great thou art. Yes, in my soul, Savior God to thee. Oh, great thou art, oh, great thou art. Oh, Lord, my God, when I in some wonder consider all thy works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power through the universe display. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. Dead on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great
soul, my Savior